Guys, akhirnya merchandise podcast Behind the Story resmi launching. Tim You Channel udah nyiapin berbulan-bulan, cari bahan yang bagus, desain yang modern. So, kalau kalian mau punya merch podcast Behind the Story, go get yours as soon as possible. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Oke, Kang, ngomongin sebagai konten kreator, bagiin tentang Alkitab gitu ya. Kan Kang saya catat ada beberapa topik Kang, kayak yang tadi ex pendeta viral. Terus itu pun viral karena KDRT. Ada gitu-gitu ya tuh. Terus metode sekte sesat Jepang. Terus kenapa semakin banyak orang enggan ke gereja, baptis dulu baru melayani. Terus standar kita tuh sadar nggak kita tuh nerapin prosperity gospel. Oke, banyak judul-judul tuh yang nyelenting gitu, ya kan. Nah, kalau boleh jujur tuh sebenarnya apakah algoritma itu juga kadang menggoda kreator untuk buat konten yang lebih bisa dicerna atau enggak, tetap harus idealis lah. Nah, batas idealisme sama harus tetap relevan Noel masalah sosial tuh di mana, Kang? Nah, ini pertanyaan yang benar-benar kerasa banget menganalisa nih ya. Tapi ternyata di luar sana dari online itu masih banyak yang tanya kenapa sih di kekristenan itu tuh harus itu gitu. Nah, yang lain-lain sih yang liar sih banyak banget lah, yang kayaknya yang datang kan belum tentu semua dari Kristen misalnya gitu ya. Yang liar sih ada aja sih. Tapi yang begitu saya udah nggak tanggapin tuh, karena bakal makin tajam kan nantinya gitu. Tapi intinya temuannya bukan soal benar atau salah, jujur karena saya juga nggak berani bilang itu benar atau salah secara metode. Tapi kalau udah keluar dari kebenaran gitu ya, kayak kemarin misalnya anak saya dia hampir masuk ke sebuah gereja yang bilang Yesus itu tuh bukan bagian dari Tritunggal misalnya gitu ya. Itu udah jelas salah kan. Nah, itu harus saya benerin lah kalau kayak gitu, udah pasti yang udah di luar value itu kan. Tapi kalau misalnya konteksnya masih bertanya terus gitu ya mengenai kekristenan tuh mesti gini atau mesti gitu sih, saya gini salah nggak sih, saya gitu salah nggak? Saya pikir edukasi itu harus berjalan terus gitu. Nah, itu yang saya lakuin sebenarnya. I see. Iya. Karena emang kalau kita baca Alkitab juga ya, yang saya tahu, yang saya diajarin, ada kata teori namanya essential clarity. Yes. Kalau esensi pasti jelas. Yesus juru selamat, Yesus bangkit hari yang ketiga, no debate gitu. Cuman sisanya ya nggak harus bener pendapat lu gitu ya, kurang lebih ya. Bisa begitu jadinya. Karena kan interpretasi kan akhirnya. Interpretasi, betul. Bang, jadi Kang kebenaran sama realita kan nggak selalu sejalan. Yes, itu ya. Iya itu. Terus apa yang bikin kebenaran jadi kebenaran, Kang? Oh, kalau kebenaran udah pasti kebenaran. Kebenaran itu nggak akan berubah. Kita nggak usah ganggu-gugat kebenaran itu. Gitu. Tapi bahwa kebenaran itu diinterpretasikan sebagai sebuah kebenaran itu subjektif. Oke. Nah, sama seperti pertanyaan teman-teman saya kan selalu begitu kan. Misalnya gini, katanya di kekristenan banyak berkat materi. Yang nggak Kristen juga berkat materi banyak kok. Jadi emang harus gitu gua untuk mempelajari kekristenan supaya gua dapat berkat itu pertanyaan paling simpel yang membuat kita tuh kalau ngobrol tuh nggak bisa masukin value itu jadinya. Udah tutup pintunya, sorry ya, tutup pintunya, udah ngomong sama gua kekristenan deh, lu mau ngomong dari sisi apa? Nggak bisa kan gitu kan. Nah, tapi kebenaran bahwa kita percaya Kristus, misalnya kebenaran yang kita pegang itu kan nggak bisa diganggu-gugat kan. Nah, perihal orang yang nggak menerima gitu, maksudnya bahwa itu kebenaran gitu, itu subjektif, urusan dia, bukan urusan kita. Hai teman-teman, welcome back di Behind the Story. I know hari ini kita rada beda karena kita lagi ada di Bandung. Beberapa episode ke depan kita akan ada di Bandung, so stay tuned. Hari ini kita akan bahas cerita bagaimana Tuhan benar-benar bangun ulang hidup seseorang dari bangkrut, hampir kehilangan keluarganya, sampai bisa memberkati ratusan ribu orang lewat konten-konten yang beliau buat. So please welcome, ini Kang Chandra ada di depan saya. Thank you so much Kang sudah mampir ke ini tempat Kang. Terima kasih sudah menerima kedatangan kami. Oh ya, sama-sama. Oke Kang, pertama-tama sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh perkenalkan diri?
ke teman-teman Akang tuh siapa, yang dikerjain apa, kesibukannya apa, silakan. Oke, nama sih Chandra aja, Chandra Agustinus lengkapnya. Kerjaan sehari-hari memang saya handle sebuah production house. Di luar itu nggak ada lagi sih sejauh ini, so far cuman itu aja udah. Ngurusin Begitu PA, aja. ngurusin brand gitu ya. Ngurusin klien jadinya, Ngurusin ya. klien. Brandnya brand punya klien kan, mostly gitu. Oke. Gitu. Kang, yang menarik Akang ini kan orang di balik Instagram Kristen KTP. Iya. Nah, kalau teman-teman belum tahu, coba buka Instagramnya namanya Kristen KTP. Yes. Ke situ dulu ya. Apa Oke. cerita di balik nama Kristen KTP? Kan kita sebagai orang Kristen kan udah sering banget dengar istilah Kristen KTP dari dulu kan. Nah, identik dengan identitas itu gitu. Kristen KTP selalu dibilang adalah orang Kristen yang cuman di KTP, ya Kristen KTP gitu kan. Jadi di luar itu dia tuh nggak mencerminkan bagaimana dia punya kehidupan kekristenan. Nah, waktu pertama kali mau nyoba bikin itu, setelah ngelihat banyak banget teman-teman lain juga ngelakuin ministry yang sama gitu kan, ternyata semuanya itu kan memang kelihatannya gitu ya, mereka itu kan punya satu misi, kemudian punya satu konten yang kualitinya tuh kayaknya tuh memang lumayan tinggi lah kalau istilah saya gitu ya. Jadi lumayan berat gitu dalam tanda kutip ya. Jadi isi-isinya tuh benar-benar kayak apologetika gitu. Maksudnya yang menurut saya itu konsumsinya tuh jadi akhirnya kalau misalnya untuk orang-orang yang baru mulai tahu soal atau mungkin baru dengar kekristenan gitu, itu tuh menjadi satu hal yang kalau saya ngelihatnya kan, saya ke diri saya sendiri lah gitu ya, itu kan jadi lumayan berat kan. Nah, jadi saya pikir ya udah Kristen KTP saya coba bikin satu konten yang secara umum tuh tetap edukasi memang kekristenan gitu ya. Cuman saya coba ya istilahnya saya coba supaya itu tuh lebih membumi gitu konteksnya tuh, supaya ya orang Kristen yang memang Kristen KTP juga bisa belajar kekristenan di situ sama-sama gitu, maksudnya gitu. Jadi munculnya tuh dari situ aja sih. Gitu. Oke, menarik. Di bio-nya, Ya. karena kan tulis nurturing biblical intelligence. Yes. Wah, that's very interesting Iya, gitu. iya, iya. Di balik nurturing biblical intelligence tuh vision mission-nya tuh apa jadinya? Oke, jadi intinya seperti yang tadi saya bilang, pada dasarnya kekristenan itu kan sebetulnya harusnya gitu ya, itu kan memang masuk ke dalam kehidupan kita, bukan seperti orang-orang selama ini ngeliat sebagai dikotomi, kalau gua di gereja gua Kristen, kalau gua di kantor gua nggak terlalu Kristen gitu istilahnya ya, nggak sampai nggak Kristen sih, cuman nggak terlalu Kristen gitu. Nah jadi saya pikir coba aja, siapa tahu dengan apa yang saya bagiin gitu ya, karena mostly semua tulisan yang ada di Kristen KTP itu kan datang dari kasus-kasus beneran, dari teman segereja, teman nggak segereja, pokoknya semuanya tuh suka cerita mengenai keresahan dan juga bagaimana mereka ngalamin Kristus tuh dengan cara masing-masing kan. Tapi kan selalu dalam pengalaman itu tuh yang pasti tuh nggak mungkin semuanya tuh mulus ya kan, nggak semuanya tuh bisa membuat orang bilang Yesus baik pada saat keadaannya nggak baik gitulah gampangnya. Jadi akhirnya pada saat saya mulai nulis, saya kan berpikir ya udah karena memang salah satu tujuannya tuh memang membuat yang namanya value kekristenan itu ada dalam kehidupan sehari-hari yang jadi kita tuh ngelakuin apapun tuh keputusannya tuh biblical gitu. Jadi saya pikir unsur itu harus ada. Pertama kata biblicalnya dulu tuh ya kan. Jadi biblical itu tuh bukan sesuatu yang lu belajar lu kuliah teologi baru lu biblical. Kalau lu nggak kuliah teologi, sorry ya lu nggak biblical gitu. Nah itu kan kadang-kadang masih ada pandangan seperti itu. Bahkan masih ada lah pastilah gue yakin. Somehow kita kalau ketemu sama orang-orang yang punya pendidikan tinggi gitu, kadang-kadang kan suka melihatnya gitu kan. Pada saat sebuah kasus atau sebuah konteks dikemukakan gitu, dia suka bilang, sorry, gue lebih tahu Alkitab daripada lu nih. Jadi lu sorry ya lu nggak biblical, gue biblical, ibaratnya gitulah gitu. Oke. Anyway, menurut gue harusnya nggak begitu. Biblical itu harusnya memang ada dalam kehidupan apapun. Setiap kali kita mau ngelakuin keputusan tuh harusnya value biblical itu ada di situ. Nah, kemudian intelligence. Lagi rame lah. Artificial intelligence, semua kata-kata intelligence itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip itu seksi kan gitu kan. Jadi gue pikir kalau misalnya memang intelligence ini harus ada dalam kehidupan, bergerak secara semuanya gitu ya, semua terhubung. Terus kemudian value-nya adalah biblical, ya udah gue pakai istilah nurturing biblical intelligence gitu, kayak gitu. Jadi dari situ mulainya. Pernah nggak ada orang teman-teman atau suara dalam hati gitu? Akang background teologi nggak? Enggak. Oke. Pernah nggak ada teman-teman atau suara dari manapun netizen yang mempertanyakan
Emang background lu teologi, lu bikin konten-konten tentang Alkitab. Ya. Ada nggak sih komen-komen gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, so far nggak ada ya. Oke. So far nggak ada. Itu yang memang saya berpikir bahwa dengan nggak adanya pertanyaan yang sifatnya harus menunjuk bahwa atau mengidentifikasi bahwa saya ini adalah orang yang mempelajari teologi gitu, dan tulisan-tulisan itu tuh bisa menspark diskusi. Itu tuh membuat saya berpikir bahwa apa yang saya udah bagiin, karena datangnya juga dari real experience gitu ya, teman-teman yang cerita. Kemudian dari setiap cerita itu tuh pasti ada satu value yang saya bisa tangkap gitu kan. Nah pada saat itu saya bagiin, hal yang membuat saya kenapa jadi, kan ada momentumnya tuh waktu mulai bikin kan, istilahnya sorry to say lah, memang iseng gitu ya. Maksudnya nggak ada semangat yang bikin secara serius gitu. Benar-benar daripada gua nggak ngapa-ngapain sesuatu yang memang pengen gua ceritain, ya udahlah coba aja deh gitu. Nggak ada ekspektasi apa-apa maksudnya gitu. Okay. Tapi ada satu momentum yang membuat saya tuh ngelihat bahwa ternyata value-value ini tuh relate di luar sana tuh banyak orang yang punya situasi dan keresahan yang sama kan gitu kan. Nah, jadi pada saat diskusi itu kebangun, mereka tuh memang nggak nanya saya ini siapa gitu, atau siapa sih admin ini kok ngomong begini sih, ngomong, nggak ada, itu sama sekali nggak ada sampai hari ini. Yang ada adalah malah DM masuk yang memang nanya hal-hal yang lebih serius. Itu yang saya nggak bisa terusin jujur aja gitu, karena saya kan nggak berani ya, misalnya ada kasus yang dalam gitu nanyain, kok ini begitu, waduh saya nggak dalam kapasiti untuk menjawab. Saya jawab sih DM-nya gitu kan, saya nggak kapasiti untuk menjawab ini, tapi memang kalau mau pelajari serius ya apakah datang ke yang memang pastor, saya bilang gitu ya, yang punya pendidikan, atau kalau nggak memang orang itu saya saranin ya belajar teologi langsung gitu. Tapi kalau yang praktikal, yang sifatnya hal-hal yang saya pernah tahu ya kan, terus kemudian yang saya tahu value-value-nya seperti apa, ya kita bisa ngobrol gitu. Nah yang kejadian tuh seperti itu. Balik lagi pertanyaannya, sorry jawabnya jadi panjang, nggak ada yang nanya soal itu. Tapi diskusi itu ternyata berjalan gitu, yang bikin saya ngerasa bahwa kayaknya bisa deh lanjutin terus gitu maksudnya gitu. Kang Chandra muncul nggak sih figur Kang Chandranya di Kristen KTP? Di postingan awal-awal saya muncul. Saya muncul, bikin ya formatnya kayak gini kan, ada mikrofon, kemudian lihat kamera gitu kan. Tapi setelah berjalan, nah saya kan baik lagi eksperimen kan semuanya kan. Waktu saya mencoba bikin reels sama bikin karusel formatnya gitu, ya kerasa karusel itu tuh punya satu perhatian yang lebih tinggi kan daripada itu. Mungkin karena waktu saya bikin karusel, informasinya tuh lebih, kan namanya baca ya, jadi kan tulisan juga bisa lebih banyak gitu kan, dengan beberapa slide itu kan lebih, mungkin informasinya lebih kaya lah atau apa gitu daripada ngomong yang sekitar 90 detik misalnya gitu ya, misalnya. Ternyata itu lebih mendapat perhatian gitu, responnya lebih bagus. Nah jadi hanya setelah saya coba 1-2 format itu, saya coba testing terus, ya kan testing ya awalnya begitu ya, lihat, wah ini karusel orang lebih baca nih, membuat saya mikir ya udah kalau baca gitu, anyway saya juga nggak ngerasa perlu gimana juga kenal juga intinya jujurnya. Jadi saya pikir wah ini karusel orang lebih baca nih kelihatannya gitu. Ya udah saya terusin sampai hari ini formatnya karusel semua, bahkan hampir semua udah karusel semua sekarang. Ngomongin biblical intelligence, kita coba go deeper ya. Kan ini lahir dari keresahan Kang Chandra sendiri. Makanya lahirnya Kristen KTP. Dan bio-nya nurturing biblical intelligence. Intelligence kan cara mikir dengan benar lah, kurang lebih gitu ya. Kemampuan berpikir dengan benar. Nah, emang yang Kang Chandra temuin selama ini, orang Kristen tuh suka salah caranya baca Alkitab tuh apa? Salahnya apa? Yang kayaknya nggak gitu, harusnya gini gitu. Nah, menjustifikasi salah atau benar, jujur saya nggak berani. Nggak sampai, saya temuannya tuh bukan di situ justru. Temuannya adalah pada saat waktu ada satu posting yang memang membuat si follower Kristen KTP ini naik secara drastis waktu itu gitu ya. Itu kan konten mengenai udah banyak, saya tulisan kurang lebih judulnya ya gitu, itu di postingan ke-50 sekian kalau nggak salah. Saya kan bikin nomor kan, nomor 1, 2, 3 terus gitu. Di postingan ke-50, ada postingan keberapa sempat di repost lah sama salah satu akun Kristen lain juga yang suka mengkritik kekristenan gitu, tiba-tiba di repost 1 kali, itu lompatan berikutnya yang karusel tuh, waktu saya nulis ngambil data dari bilangan research, itu kan dia bikin tuh, suka bikin riset sendiri kan, bilangan kan. Risetnya mengenai banyak Gen Z yang udah nggak ke gereja katanya gitu. Nah, saya cuma mengolah datanya, saya kasih opini pribadi, terus kemudian saya repost. Itulah yang melonjakkan followernya kan langsung kan dalam hitungan 3 minggu kan itu kan. Nah,
dari hasil saya lihat komennya gitu ya, ternyata saya tuh saya nggak bisa nyimpulin salah benernya intinya gitu ya. Tapi temuannya adalah ternyata memang orang-orang itu tuh masih banyak yang berpendapat mengenai kekristenan itu tuh dua pendapat gitu. Banyaklah kita lihat sampai hari ini lah gitu. Paling simpel adalah misalnya kayak perpuluhan gitu. Selalu ada dua sisi, ya kan gitu kan. Metode baptisan selalu ada dua sisi kan gitu kan. Ternyata dua sisi seperti ini itu kan berlangsung terus didiskusikan dan ternyata masih begitu terus nih sampai hari ini nih. Beberapa komentar yang pedas itu kan, yang tajam itu kan langsung gitu. Mereka tuh berantem sendiri gitu lah ya di kolom komen. Tapi saya ngambil satu kesimpulan, ternyata memang perlu intinya gitu bahwa satu insight supaya pada saat siapapun yang baca tulisan-tulisan ini melengkapi mereka dengan informasi, pengetahuan gitu ya. Terus hasil analisa saya ambil dari tulisan orang yang udah lebih ya tulisan buku-buku terkenal atau apa gitu. Ternyata nilai-nilai itu tuh masih ada yang nggak tahu sebenarnya itu yang saya lihat gitu. Nilai-nilai itu tuh maksudnya nilai-nilai kekristenan masih banyak yang nggak tahu. Jadi masih bertanya gitu. Contoh paling gampang gitu ya. Tapi ya perpuluhan yang paling gampang kita misalnya gitu. Boleh nggak? Itu tuh masih ada sampai hari ini masih terus begitu aja. Nah, terus saya mau ngelakuin apa kan pertanyaan itu kan dengan munculnya berbagai hal, nggak cuma itu doang, itu salah satu contohnya yang paling sering lah ya sekarang. Tapi intinya berbagai macam value kekristenan itu masih banyak yang bertanya terus kan. Nah, jadi hanya saya pikir ya udah karena memang pertanyaan ini akan terus ada dan memang sampai hari ini terus ada gitu. Kayak kemarin ya saya posting satu, kita kan tahu akhir-akhir ini kan ada satu berita mengenai pastor yang KDRT lah let's say gitu ya. Tiba-tiba heboh nih kemana-mana. Nah, terus kemudian di dalam tulisan saya kan sebenarnya kan bukan mau memojokkan orangnya, makanya nggak muncul nama kan di tulisan saya situ kan. Saya cuma ngasih ambil value-nya bahwa kita tuh harus forgiving but not forgetting, saya bilang gitu. Kita maafin, tapi kita nggak bisa ngelupain, saya bilang gitu kan. Itu pendapat saya waktu itu. Tapi ternyata itu kan jadi pertanyaan kan. Kok bisa sih katanya forgiving but not forgetting? Wah, jadi muncul nih pertanyaan itu muncul kan. Nah, akhirnya saya di posting berikutnya saya cari biblical base-nya balik lagi gitu ya. Nah, saya jadiin itu sebagai satu alasan kenapa tulisan atau konsep itu tuh muncul forgiving but not forgetting, ya kan, bahwa Tuhan aja nggak menyuruh kita lupain gitu maksudnya gitu, dan Tuhan juga nggak lupa sama kita, selalu punya konsekuensi dalam setiap dosa kita kan gitu kan. Tapi kan kita diampuni kan sama Tuhan gitu. Nah, konsep itu aja yang segitu, kalau istilah saya gitu, mungkin kita semua di sini sebenarnya simple kan gitu ya. Tapi ternyata di luar sana dari online itu masih banyak yang tanya kenapa sih di kekristenan itu tuh harus itu gitu. Nah, yang lain-lain sih yang liar sih banyak banget lah, yang kayaknya yang datang kan belum tentu semua dari Kristen misalnya gitu ya. Yang liar sih ada aja sih. Tapi yang begitu saya udah nggak tanggapin tuh karena bakal makin tajam kan nantinya gitu. Tapi intinya temuannya bukan soal benar atau salah, jujur karena saya juga nggak berani bilang itu benar atau salah secara metode. Tapi kalau udah keluar dari kebenaran gitu ya, kayak kemarin misalnya anak saya dia hampir masuk ke sebuah gereja yang bilang Yesus itu tuh bukan bagian dari Tritunggal misalnya gitu ya. Itu udah jelas salah kan. Nah, itu harus saya benerin lah kalau kayak gitu, udah pasti yang udah di luar value itu kan. Tapi kalau misalnya konteksnya masih bertanya terus gitu ya mengenai kekristenan tuh mesti gini atau mesti gitu sih, saya gini salah nggak sih, saya gitu salah nggak? Saya pikir edukasi itu harus berjalan terus gitu. Nah, itu yang saya lakuin sebenarnya. I see. Iya. Karena emang kalau kita baca Alkitab juga ya, yang saya tahu, yang saya diajarin, ada kata teori namanya essential clarity. Yes. Kalau esensi pasti jelas. Yesus juru selamat, Yesus bangkit hari yang ketiga, no debate gitu. Cuman sisanya ya nggak harus benar pendapat lu gitu ya, kurang lebih ya. Bisa begitu jadinya. Karena kan interpretasi kan akhirnya. Interpretasi, betul. Kang, selama ini udah observe nih behavior orang Kristen baca Alkitab. Kenapa banyak orang tuh, menurut observasi Kang Chandra ya, banyak orang tuh tahu banyak ayat, tahu banyak khotbah, tahu banyak cerita, tapi once it comes into application, nah itu beda cerita tuh. Missing point-nya di mana? Kalau dari Bible sampai ke aplikasi, itu saya sih melihatnya missing point-nya adalah mereka tuh, ya bahkan saya juga gitu ya, kadang-kadang kalau kita pegang satu kebenaran firman, kita pegang, kita mau ini, pada saat kita melakukan sampai satu proses tertentu,
kita ngalamin fase-fase yang berbeda sama orang lain sehingga kita membuat ukuran-ukuran itu tuh jadi subjektif banget. Maksudnya gini, misalnya kita bilang soal berkat lah gitu gampangnya gitu ya. Orang bilang lu perpuluhan, berkat, pokoknya begitu konsepnya begitu kan, sering begitu kan. Orang akan pada saat orang tahu itu ngelakuin itu, dia mungkin pada saat ngelakuinnya nggak akan berbanyak mikir, karena gue memang mau berkat itu. Dan caranya adalah apa? Ya lu lakuin lah, udah selesai. Gitu. Dalam perjalanan nggak cuma gue, semua orang teman, ya semua lah, hampir semua. Ternyata hasilnya nggak sama kan? Ya kan kita masih bisa lihat kok dengan cara yang sama muncul hasil yang berbeda jauh bahkan seringkali gitu kan. Gapnya kan terjadi kan. Ukuran kita apa? Kita kalau misalnya mau pakai ukuran materi misalnya gitu, kalau ukurannya pakai materi, satu materinya sangat berlebih, satu materinya tetap aja kurang. Kalau orang pada saat sampai perjalanan tertentu, akhirnya justifikasi atau judgement-nya adalah lu kurang kali perpuluhan lu gitu. Pada saat kata-kata itu muncul dan orang itu udah ngelakuin apa yang dia bilang, menurut dia ya, baiknya subjektif, ngelakuin proses itu, pertanyaannya adalah dia mau ngelakuin terus nggak akhirnya gitu. Nah, jadi karena itu datanya itu kolektif dan terjadi, mungkin udah orang ngalaminnya udah prosesnya panjang gitu maksudnya gitu ya. Akhirnya gap itu terjadi. Pertanyaannya pada saat orang lain dengar mengenai itu gitu ya, mengenai sesuatu lah ajaran Kristen, ajaran Kristus misalnya gitu ya. Lu harus begini misalnya gitu. Nah, orang yang ini kan dia udah dilingkari dengan satu kehidupan, dengan cerita teman-temannya, dengan banyak lah gitu, maksudnya informasi yang udah dia peroleh kan. Pada saat dia ngedengar satu pengajaran, dan dia dibilang, lu harus ngelakuin gini, karena menurut Kristus inilah yang paling benar, misalnya gitu, let's say gitu ya. Nah, dia yang udah punya dapat informasi sebanyak itu, mau ngelakuin nggak pertanyaannya? Karena dia akan bertanya ke diri dia sendiri, kok kayaknya enggak, hasilnya enggak gitu kok. Temen gue masih begini, ada yang begitu, belum lagi kita sering dengar pengajar-pengajar yang udah katanya udah teologinya udah, apalagi sekarang udah terbuka begitu ya. Beberapa postingan saya yang viral itu kan, sorry itu saya lah, ngangkat misalnya mengenai orang penulis buku yang udah puluhan tahun tiba-tiba ternyata punya kehidupan perselingkuhan gitu. Nah, yang begitu tuh, yang membuat akhirnya kalau pertanyaannya adalah gapnya apa kan gitu kan? Ya gapnya karena pengajaran yang benar itu disandingin sama fakta yang nggak mendukung bahwa kebenaran itu menghasilkan apa yang harusnya terjadi gitu. Kebayangnya ada sih, tapi ada lebih banyak yang enggak misalnya gitu kan. Nah jadi orang bertanya-tanya, apakah gue tetap harus ngelakuin ini? Gitu. Nah itu kan yang gapnya jadinya gitu. Tapi kita kan sebagai orang Kristen nggak mungkin berhenti kan. Kasarnya, lu mesti ngelakuin gini. Loh enggak, gue gini-gini misalnya gitu kan. Terus apakah kita harus diem untuk nggak ngomong? Lu tetap harus ngelakuin. Ya sebagai orang Kristen yang tahu pengajaran Tuhan, kita harus tetap ngingetin kan. Nah saya memilih mengingatkan itu semua lewat Instagram. Bang, jadi Kang kebenaran sama realita kan nggak selalu sejalan. Yes, itu ya. Iya itu. Terus apa yang bikin kebenaran jadi kebenaran, Kang? Oh kalau kebenaran udah pasti kebenaran. Kebenaran itu nggak akan berubah. Kita nggak usah ganggu-gugat kebenaran itu. Gitu. Tapi bahwa kebenaran itu diinterpretasikan sebagai sebuah kebenaran itu subjektif. Ya. Nah sama seperti pertanyaan teman-teman saya kan selalu begitu kan. Misalnya gini, katanya di kekristenan banyak berkat materi. Yang nggak Kristen juga berkat materi banyak kok. Jadi emang harus gitu gue untuk mempelajari kekristenan supaya gue dapat berkat itu pertanyaan paling simpel yang membuat kita tuh kalau ngobrol tuh nggak bisa masukin value itu jadinya. Udah tutup pintunya, sorry ya, tutup pintunya, udah ngomong sama gue kekristenan deh, lo mau ngomong dari sisi apa? Nggak bisa kan gitu kan. Nah, tapi kebenaran bahwa kita percaya Kristus, misalnya kebenaran yang kita pegang itu kan nggak bisa diganggu-gugat kan. Nah, perihal orang yang nggak menerima gitu, maksudnya bahwa itu kebenaran gitu, itu subjektif urusan dia, bukan urusan kita. Gitu. Itu pendapat saya kayak gitu. Oke. Jadi ininya tahu banyak ayat, salah nangkep konteks kali ya Kang ya. Bisa. Nggak dapetin the whole konteksnya. Bisa. Terus berekspektasi, comot-comot, terus dilakuin nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya stop gitu. Banyak. Akhirnya nggak lakuin. Kalau gitu berdasarkan pengamatan kan. Kalau saya lihat ya pengamatan, komen, ya kayak komentar itu salah satu hal yang membuat saya selalu reflektif kan jadinya gitu kan. Selalu begitu kok. Mereka tuh kalau misalnya satu orang ngomong A, akan ada yang ngedebat lagi gitu. Sama-sama orang Kristen gitu. Tapi ternyata perdebatan yang terjadi di kolom komentar itulah yang membuat saya melihat gitu. Oh, lu udah tahu sebenarnya. Bukannya nggak tahu gitu ya. Lu udah tahu kebenaran itu gitu. But yet you decide untuk nggak mau memegang itu sebagai
cara lu hidup kan gitu kan. Karena lu ngerasa nggak gini gua nemuinnya gitu. Nah, Oke. gitu. Gua sih ngeliatnya gitu ya. Oke. Nah, itu gapnya. Oke, Kak, ngomongin sebagai konten kreator bagiin tentang Alkitab gitu ya. Kan ada, saya catat ada beberapa topik, Kang, kayak yang tadi ex pendeta viral. Terus itu pun viral karena KDRT. Ada gitu-gitu ya tuh. Terus metode sekte sesat Jepang. Terus kenapa semakin banyak orang enggan ke gereja, baptis dulu baru melayani. Terus standar kita tuh sadar nggak kita tuh nerapin prosperity gospel. Oke, banyak judul-judul tuh yang nyelenting gitu, ya kan. Nah, kalau boleh jujur tuh sebenarnya apakah algoritma itu juga kadang menggoda kreator untuk buat konten yang lebih bisa dicerna atau enggak, tetap harus idealis lah. Nah, batas idealisme sama harus tetap relevan Noel masalah sosial tuh di mana, Kang? Nah, ini pertanyaan yang benar-benar kerasa banget menganalisa nih ya. Soalnya mostly orang-orang, bahkan teman-teman di komunitas gue sendiri gitu ya, waktu gue mengeluarkan judul-judul itu, mereka tuh sempat berpikir bahwa gue ini tuh rebel gitu. Jadi misalnya gue berontak terhadap kekristenan gitu. Tapi beberapa teman yang udah ngikutin, even gembala gue sendiri gitu ya, waktu mereka tahu, mereka bilang kalau udah baca karusel lu di halaman kedua, ketiga gitu, baru kelihatan edukasinya tuh ke arah mana yang benernya gitu, oke? Nah, jadi kalau pertanyaannya algoritma atau nggak algoritma, gua nggak tahu algoritma itu tuh sedalam apa dia menganalisa itu, menganalisa judul-judul itu ya. Nah, tapi yang gua pelajari atau yang gua coba belajar, gua pelajari itu konteksnya gua nanya orang ya, nanya sama yang udah duluan dari gua gitu yang kenal. Judul itu tuh memang menjadi ya kita bilang teorinya hook atau apalah gitu ya. Judul itu memang harus punya stopping power yang tinggi. Itu udah nggak terbantahkan lah di saat semua sosial media punya informasi yang sangat banyak kan gitu kan. Tapi bahwa isinya seperti apa itu kan pilihan kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah hook atau apakah algoritma atau apa segala macam, gue sendiri nggak tahu seberapa dalam algoritma itu tuh nyemplung sampai ke konten gue sampai di halaman yang keberapa intinya. Tapi memang judul-judul itu yang menentukan orang memang baca ke halaman kedua, ketiga dan seterusnya. Baru ketemu tuh esensinya gitu. Nah, jadi pada saat orang-orang yang udah ya makanya tadi ditanya mengenai judul, kelihatan gitu judul seperti itu. Tapi coba deh ikutin sampai ke ujungnya gitu ya. Oh, ternyata ngomongnya tuh bukan, kayak misalnya yang viral itu bukan ngomongin gosip, nggak menjatuhkan orang. Bukan gitu. provokasi. Iya, isinya tuh tetap forgiving, misalnya gitu kan. Nah, terus pakai contoh Paulus yang waktu menjadi Saulus gitu kan, bahwa kalau kita baca kan gara-gara itu, gua kan jadi baca tuh satu perikop Kisah Para Rasul 5 kan. Terus waktu gua baca memang ngeri banget, ternyata Saulus tuh semengerikan itu orangnya gitu buat kita kekristenan di zaman itu ya. Istilahnya tuh kalau jahat banget lah gitu, jahatnya tuh udah di luar nalar gitu. But yet karena dia dipakai sama Tuhan, hampir semua surat-surat yang dia tulis itu kan menjadi kekuatan terus bagi kita, relevan sampai hari ini kan gitu. Jadi kita kan nggak usah ngejudge dong masalah kesalahannya, tapi hati kita lah yang harus memutuskan sikap kita seperti apa kan. Nah, tapi kalau lihat judulnya doang kan orang, oh ini ngomongin viral nih masih gitu. Tapi coba kalau lu baca 2, 3 dan seterusnya gitu, itu tuh supaya lu ingat gitu bahwa pada saat lu ngadepin itu tuh apa sih biblical intelligence, saya ingat ya. Jadi pada saat lu ngadepin something di depan mata lu gitu, di dalam kehidupan lu dak gitu something that happens gitu ya. Oke, biblical intelligence akan masuk gitu ke dalam. Gue mesti ngapain, sikap gue mesti gimana. Nah, harapannya tulisan-tulisan itulah yang bikin si intelligence itu tuh membuat orang itu bisa memutuskan responnya seperti apa terhadap kejadiannya gitu. Maksudnya, ya. Jadi algoritma, judul dan sebagainya itu sih hal yang memang harus dipelajari, gue pikir ya, karena itu memang nyata gitu dalam sosial media gitu. Tapi seberapa dalam balik lagi itu menyelami konten itu sehingga konten itu beredar, itu yang nggak tahu gitu maksudnya gitu. Sebagai kreator tuh flow creative thinking-nya mulai dari gue punya bahan nih, topik bagus, terus gue cari deh masalah-masalah sosial atau ada masalah sosial apa, terus baru deh gue sambung-sambungin ke lebih ke gimana sih flow kerja creative thinking kan? Yang paling sering itu adalah setiap
kebetulan kan di gua itu kan setiap 2 minggu sekali pasti ada komsel, ya kan. Terus kemudian di luar itu ibadah, semuanya itu yang rutin ya istilahnya kan. Ya. Di luar itu kan juga suka ketemu teman-teman lain atau apa yang memang kebetulan ngobrol lah tentang, mostly kita jadi cerita kan mengenai what happens gitu dalam hidup kita dalam rentang 2 minggu ini atau apa kan gitu istilahnya gitu kan. Nah, di saat cerita-cerita bermunculan, pasti akan ada value-value yang keselip di situ gitu. Yang memang sebenarnya itu tuh bisa diambil gitu ya, kemudian diolah menjadi sebuah value yang bisa dipakai untuk ngingetin orang lagi kan gitu kan. Nah, kayak contoh aja, kayak paling simpel gitu ya. Pernah satu waktu gua ke satu gereja, lagi duduk, lagi diam, lagi duduk, benar-benar nggak ini nggak ngapa-ngapain, lagi duduk, lagi diam aja lagi gitu, lihat ke arah stage gitu. Terus kemudian bermunculanlah anak-anak yang kelihatannya tuh lagi diminta untuk pelayanan musik lah gitu ya. Ini nggak usah, pokoknya situasinya begitu aja gitu ya. Bukan di gereja gua, kebetulan waktu itu gua lagi di tempat lain. Kayak sekolah itu lagi ada pelayanan musik nih, nggak tahu dari mana. Terus mereka pada berdiri, kayaknya mau latihan kan gitu kan. Terus di belakang gua, dan gua juga nggak tahu siapa, nggak kenal juga. Terus ada selentingan dia bilang gini, itu anak-anak naik mimbar udah pada dibaptis belum katanya. Oh, itu konten. Oke. Oke. Nah, terus saya cuma ngebalikin aja, Terus, tapi gue juga nggak kenal gitu orangnya siapa, dan nggak ngerasa kepo juga gitu ya. Terus saya tuh duduk lagi. Terus mereka diskusi. Terus ngomongannya adalah, kalau nggak dibaptis jangan sekali-sekali dong naik mimbar, dia bilang gitu. Itu pokoknya mereka ini sendirilah. Terus yang satunya lagi kayaknya ngomong, iya kok ini kan pelayanan kan mereka dari tempat daerah apa gitu-gitulah gitu ya. Oke, pada saat itu gue tangkap, gue kan nggak perlu menjudge langsung gue datengin gitu, gue maksudnya jadi debat kan nggak perlu, itu nggak perlu. Oke. Tapi ada satu value kan gue tangkap di situ kan, bener juga ya. Sekarang kita naik mimbar ini pelayanan kita baptis dulu atau pelayanan dulu. Okay. Nah itu kayak gitu kan. Nah karena itu gue tangkap, terus kemudian itu menjadi pertanyaan juga, sama kan jadi pertanyaan gitu, akhirnya mulailah gue cari kan Alkitab. Gue nanya juga ke pastor-pastor, gue juga nggak nanya, gue nggak ngungkapin kasusnya ya, gue cuma nanya aja, kalau kita gimana sih apa, nah, value-nya kan ketemu tuh. Nah value itu gue catet, gue lihat, terus kemudian gue uji ayat-ayatnya, gini, terus gue mengambil satu kesimpulan, memang itu memang opini pribadi ya munculnya gitu. Pas gue lihat, oh ternyata bisa begini nih, oke. Udah gue lempar deh untuk open lagi kan, satu mindset lagi kan ke yang baca kan gitu kan. Jadi lo mesti gimana gitu sikap kalau itu terjadi kan gitu kan. Karena walaupun itu sifatnya kejadiannya sangat spesifik dan sangat benar-benar apa ya bilangnya ya, sesuatu yang gua nggak duga gitu, percakapan itu muncul gitu maksudnya gitu. Tapi kan pertanyaan dan jawaban untuk itu kan bisa ditelaah terus kan gitu kan. Nah, kalau gue men-trigger ini ke dalam satu tulisan, kemudian muncul dibaca sama orang-orang, terus dia nanya ke kakak leadernya gitu kan, kak, benar kita tuh di gereja tuh mesti benar-benar dibaptis dulu nggak sih baru bisa naik mimbar? Atau nggak apa-apa sebenarnya gue tuh punya hati tapi gue boleh nih worship leader misalnya gitu kan? Tapi gue, nah diskusi itu kan terjadi tuh. Nah doa gue adalah kebenaran-kebenaran yang benar lah yang akhirnya disampaikan nih sama semua orang kan. Nah, apakah itu menjawab bahwa gua dalam tanda kutip gitu harus menjadikan itu debat ke orang-orang yang muncul di situ gitu? Kan nggak harus kan gitu kan. Tapi kebenaran itu kan pasti akan diajarin kan sama orang-orang yang ditanya gitu. Karena kemarin kan akhirnya gini, kelihatan kan landscape followernya Kristen KTP kan ketahuan tuh. Mostly gereja ya kan, banyak banget pastor-pastor ada yang follow, terus kemudian ada yang youth gitu kan. Nah, dengan range follower itu kan gue bisa menyimpulkan kan mereka pada saat informasi ini nyampe ke mereka gini, sedikit banyak pasti ada diskusi ini, karena gue pernah ngalamin ada satu pastor di Palu, dia benar-benar handle satu gereja di Palu gitu. Waktu dia follow, gue pikir follow dari mana, gue lihat dari Palu nih gitu kan, nggak ada ini, tapi dia kan DM gitu masuk gitu, dia bilang Pak, saya baca tulisannya gini sangat inspired, saya bawa ini diskusi loh di youth kita gitu. Gue bilang oke. Nah tapi kan gue cuma ngingetin kan, gue bilang gitu, wah puji Tuhan Pak, saya bilang gitu kan, saya cuma ingetin bahwa yang disampaikan adalah kebenaran firman ya Pak, kata gue, karena anak muda sekarang mungkin mencari-cari jawaban seperti itu terus kan gitu kan. Nah jadi itu yang selalu menjadi misinya gitu, bahwa pada saat muncul hal-hal seperti itu, proses kreatifnya adalah dari kejadian nyata, kemudian analisa terlalu berat lah, dig deep lagi dari segi
gue lihat Alkitabnya, terus gue cari gitu kan mengenai ini apa sih gini ini, terus gue baca beberapa ayat kan biasanya kayak gitu kan. Terus setelah beberapa ayat itu gue bisa menyimpulkan apa yang muncul, gue olahlah pakai tulisan-tulisan yang lebih sederhana. Puji Tuhannya adalah karena gue udah biasa bikin skenario, karena kan beberapa pekerjaan gue kan memang ke klien kan gue selalu bikin skenario kan untuk film branding lah, film apa gitu. Jadi akhirnya semua itu tuh bisa disampaikan dengan konsep ngobrol gitu. Nah kayak gitu. Ya, itu proses kreatifnya kayak gitu sih. Jadi kan kalau konten kreator Kristen tuh ada yang apologet, ada yang macam-macam lah ya. Akang tuh termasuk yang dari realitas sosial terus dibahas. Nah, boleh kali ya, gue penasaran, pengen tahu pola ini, pola konten, pola pemikiran Akang tuh gimana? Yang tadi aja kita coba buka ya. Positioningnya mungkin kita masih belum kebayang tuh. Obrolannya ada perdebatan antara itu, ya terus apa opininya? Kita coba lihat ya. Coba kita buka. Teman-teman bisa cari di Instagramnya. Ini gue langsung loncat ke agak belakang-belakangnya ya. Si Kang Chandra nulis ada bilang ini ketegangan yang sehat. Dia bilang, gue bacain ya guys. Argumen ini sebenarnya adalah tentang ketegangan sehat antara dua nilai penting. Di satu sisi ada kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan integritas doktrinal mimbar. Di sisi lain, ada keinginan untuk merespon karya Roh Kudus yang dinamis dan tidak terduga. Gereja yang bijaksana mencari cara untuk menghormati keduanya dan bukan mencari pembenaran atas salah satu argumen. Ini reminder untuk siapapun yang rindu melayani. Dahulukan ketaatan. Kalau kamu rindu melayani, tapi belum dibaptis, pertanyaan reflektifnya bukanlah bolehkah aku, melainkan apa yang menahanku untuk mengambil langkah ketaatan pertama yang Yesus perintahkan. That's interesting. Terus ketaatan pribadi di tempat tersembunyi adalah pondasi dari otoritas publik atas mimbar. Jangan terburu-buru mencari panggung, carilah perkenan Tuhan terlebih dahulu. Terus di sisi satu lagi argumennya apa ya? Argumennya kan itu kalau mau pelayanan. Ya coba tanya ke diri, bukan boleh nggak boleh. Jadi itu tuh gue nggak mengkonklusikan apa-apa sebenarnya, nggak bilang bahwa boleh atau enggak. Memang itu sering kok kayak gitu kok. Lebih ke reflektif kan akhirnya kan gitu kan. Akan kasih pertanyaan, kenapa nggak ambil langkah untuk lakuin yang pertama dulu aja, nggak bilang nggak boleh gitu ya. Soalnya gini. Kita tuh nggak bisa pungkiri ya di dalam kekristenan di Indonesia, kita kan pasti akan selalu berhadapan dengan denominasi. Itu juga yang temen gue sempat bilang waktu pertama kali gue mulai melangkah gitu ya. Dia kan bilang, yang biasanya Chan dia bilang gitu, kalau lu mau nulis apapun katanya gitu ya, yang salah satu hal yang membuat kita tuh orang-orang yang digital, bilangnya share digital di value di share biblical value share digital. Kita tuh selalu menghindari judgement terhadap denominasi. Nah itu gue udah terima tuh dari awal tuh. Jadi istilahnya walaupun lu sekarang ada di Pentakosta, dibilang gitu, tapi lu mungkin waktu itu misalnya lagi di kebaktian di Injili, atau kemudian maksudnya hal seperti itu kan memang gue alamin lah ya istilahnya gitu ya. Nah tapi memang teman gue udah bilang dari awal supaya kita nih tetap semuanya tuh kan back to Bible gampangnya gitu kan. Nah itulah makanya balik lagi gue selalu pegangnya analisanya selalu ke sana, nggak melihat doktrin kan gitu, atau nggak melihat denominasi maksud gue. Nah jadi banyak banget tulisan-tulisan yang memang ujungnya tuh nggak menjustifikasi yes no, itu memang benar tuh, itu sering. Nah itu juga salah satunya nih. Jadi nggak bilang bahwa boleh naik mimbar tanpa dibaptis, atau memang harus baptis itu naik mimbar, itu jawabannya nggak ada sebenarnya. Tapi seringkali yang kita temuin itu kan di sekeliling kita kan adalah, lu kenapa sih mau banget ya naik mimbar ya kan, pertanyaan gitu kan. Lu mau apa sih di situ tuh, lu mau apa gitu kan, lu memang pengen dikenal sampai semua gereja, sampai semua cabang sinode kenal lu gitu kan. Terus motivasi lu apa kan, itu kan lebih matters menurut gua ya gitu ya, daripada bahwa gua pengen naik panggung kemudian udah gua baptis ya gitu misalnya gitu. Sebaliknya, nah ini yang gua bilang banyak ketemuan-temuan yang bermunculan itu adalah orang-orang yang memang nggak harus pelayanan dalam gereja. Dia bahkan juga seringkali kita temuin orang-orang yang bilang, ngerasa bahkan dirinya, aduh gue nggak pantas deh Chan ke gereja. Dia bilang gitu kan, gue masih, ke depan gue juga masih begini. Dia bilang gitu atau apa gitu. Tapi dalam perjalanan hidupnya mereka adalah orang-orang yang bahkan lebih generous misalnya gitu kan. Value-value itu ada kan dalam kehidupan orang-orang itu misalnya gitu kan. Nah, yang begini-begini nih emang nggak layak juga gitu kita judge gitu, bahwa lu nggak layak memang gitu untuk bahkan nginjak gereja aja lu nggak boleh misalnya gitu ya.
Kan nggak begitu kan cara kerjanya kan. Nah, jadi makanya tadi gue bilang ada ya sikap gereja tuh harus menempatkan itu pada posisi yang baik, karena memang kita nggak bisa balik lagi menghindari tradisi denominasi, itu nggak bisa kita hindari. Gue cerita sedikit mengenai hal yang simple banget. Sama ini coba aja dilihat aja gimana ya baiknya. Singkatnya adalah gue kan bergereja di Bandung yang mana sangat santai gitu dalam berpakaian. Even gue aja tiap ke gereja gue pakai celana pendek kok, pakai sepatu celana pendek, nggak ada masalah, nggak pernah ditegur sama gembala karena kita juga semuanya begitu, gue nggak sendirian, banyak yang begitu. Satu waktu gue kebetulan lagi bantu pelayanan di gereja lain nih. Bidang gue kan syuting gitu, pokoknya bantu lah gitu sama tim itu. Mereka mau bikin film pendek, gue bener-bener nggak inget bahwa pada saat syutingan itu terjadi itu, karena si teman gue ini tuh dia mau ngambil syuting colongan istilahnya, jadi pengen ngambil satu crowd background gitu, yang crowdnya tuh memang lagi suasana ibadah. Tapi kan kalau kita mau bikin film kita harus staging semuanya ibadah, kebayang kan ngumpulin orang susah lah kayak gitu kan. Jadi dia ambil momentum. Waktu itu lagi ada acara, dia bilang, Chan, colong aja Chan di sini deh Chan, dia bilang gitu ya, lu bisa kan, lu bisa, gue bilang gitu nggak masalah lah colong-colongan gitu mah, gue bilang gitu, gue cuma perlu dikasih crowd, terus kita ambil adegan, gue ceritain kan gini-gini, gue udah lihat lokasinya seperti apa, crowdnya di sini, pada saat mereka beraktivitas kita di sini kata gue gitu kan, nah dengan gue ceritain teknisnya gini, aman lah pokoknya gitu kan. Waktu acara itu berjalan dan lagi gue bener-bener lagi hari H mau syuting gitu, gue tuh bener-bener lupa, gue pakai celana pendek, Oke. Seperti biasa aja, gue nggak ngerasa gue kenapa-napa jujur. Pas datang usher-nya kan langsung nyetop, gue nggak boleh masuk. Wow. Maaf Pak, di sini kita harus berpakaian lebih sopan katanya. So, gue marah nggak? Enggak lah. Maksud gue nggak tiba-tiba, lu nggak tahu gue mesti nggak perlu lah, nggak begitulah. Cuma gue menghormati gereja itu. Gue bilang, waduh, sorry saya lupa. Terus gimana saya bilang, Bapak sini apa? Dia tanya sih sama usher-nya gini. Saya tuh sebenarnya gue ceritain lah gitu kan seperti ini. Waduh, tapi benar Pak, kita di sini tuh nggak boleh Pak berpakaian seperti ini. Sopan, nggak marah-marah juga, nggak main tunjuk-tunjuk, nggak. Anyway, gue respect. Terus itu gue keluar lah. Terus gue telepon teman gue kan, gue nggak bisa masuk loh kata gue gini. Wah gila, singkat cerita memang akhirnya ya memang harus lewat belakang lah maksudnya gitu ya. Jadi karena kan nggak mungkin lagi gue mesti pulang lagi, itu meribet banget urusannya karena momentum itu kan pendek kan untuk kita syuting kan gitu. Tapi di situ kan gue jadi belajar kan sesuatu juga kan. Nah inilah fakta di kita gitu. Kita nggak bisa hindarin dan kita nggak perlu merasa bahwa gue paling benar. Gue juga nggak perlu ngejudge bahwa dia paling salah. Kenyataannya memang tradisi, peraturan, denominasi itulah yang membuat kita kan punya keragaman ini kan. Nah cuman yang paling penting kadang-kadang tuh kita tuh judgmentalnya itu loh, mental judgmentalnya itu yang menurut gue yang paling parah sebenarnya gitu. Menjudge bahwa gue paling benar, lu paling salah di saat kita sama-sama dalam tubuh Kristus kan gitu kan. Nah di beberapa tulisan Kristen KTP itu yang begitu yang gue ingetin gitu. Oke. Gue mulai kebayang sih angle lu Kristen KTP udah mulai kebayang karena di Alkitab seringkali Yesus murid-muridnya sampai ke Paulus dan seterusnya. Mereka tuh juga polanya sama ketika ada hal yang diperdebatkan dan tidak esensi. Kayak Paulus misalnya ditulis, dia bilang segala sesuatu boleh, dia bilang. Cuma ya lu pikir aja nggak segala sesuatu berguna. So boleh ngerokok nggak? Boleh tato nggak? Boleh. Kan? Jadi dia bilang boleh, ya berguna nggak? Mau berguna nggak gitu. Jadi ada wisdom di situ ya. Hal fokusnya Yesus tuh bukan di rules, karena rules itu tuh fokusnya orang-orang Farisi yang punya religious mentality tuh. Boleh nggak boleh, hukum yang dihukum yang nggak dihukum. Fokus Yesus tuh relationship. Tapi on another side kita nggak boleh juga ekstrim kayak gitu. Bener kata Kang Chandra, harus juga respect sama orang punya culture. Istilahnya mas ke daerah orang, ya udah ikutin aja cara mainnya selama yang esensi tetap esensi gitu ya Kang. Cuman kan waktu itu lupa aja kan, nggak kepikiran mengenai itu gitu. Langsung diblok kan gitu. Gue cuman oh my god, gue lupa bener lu gitu. Nggak ngerasa marah gue juga gitu. Cuman gue lupa gitu. Nah tapi itu kan membuktikan gitu, maksud gue itu landscape kekristenan kita. Kita nggak bisa bantah, kita nggak bisa deny dan nggak bisa bahkan bikin satu gerakan dan tanda kutip gitu ya untuk mendobrak yang gitu. Menurut gue nggak perlu gitu. That's good. Semoga topik ini bisa jadi ini ya wisdom buat kita semua orang-orang percaya pengikut Yesus untuk lebih bijaksana gitu, nggak fokus sama religious mentality-nya, tapi sama relationship gitu. Kan sekarang kan lu kenal Tuhan nih,
the reason kenapa lo lakuin ini semua kan karena lo kenal satu pribadi itu kan, si Yesus ini. Ceritain dong hidup lo sebelum kenal orang ini. Hidup lo seperti apa sebelumnya? Oke. Sejujurnya karena gue dari keluarga Kristen, jadi di dalam kehidupan gue sebenarnya nggak ada sesuatu yang sifatnya tuh fenomenal, nggak ada yang wah dapat cahaya, lihat cahaya mimpi, nggak ada, jujur aja nggak ada. Tapi lebih kepada experience hidup aja memang gitu. Gue juga benar-benar tahu, gue ikut terima Yesus sebenarnya itu semua terjadi waktu gue masih kecil SD kayaknya gitu, udah SD SMP gue agak lupa malah udah karena saking jauhnya tuh ya. Tapi intinya tuh nggak ada yang fenomenal sebenarnya. Tapi yang terjadi itu memang after itu semua gitu yang membuat gue tuh selalu punya fire yang sama untuk selalu menceritakan ini kan gitu kan istilahnya. Jadi kalau ditanya before afternya itu bukan pada saat gue kenal nggak kenal, tapi before afternya adalah pada saat experience gue yang berkali-kali itu kan gitu ya. Nah setiap kali kalau misalnya gue dulu gitu ya mengalami sesuatu yang berat gitu maksud gue, pasti emosional ini langsung ngambil peran gitu dalam semua ini gitu, moodnya langsung drop. Gua pernah ada satu momen yang gue sangat berat itu nggak ke gereja 3 tahun gitu, segitunya gitu, oke. Tapi ternyata ada satu situasi beberapa kali kejadian yang membuat gue tuh ngerasa di saat gue mengira Tuhan meninggalkan gue gitu ya, ternyata tuh bukan Tuhan meninggalkan gue, tapi memang gue yang ninggalin Tuhan kan gitu kan. Jadi pada saat gue ngelihat kehidupan gue dulu tuh gila ya ternyata sebenarnya kalau misalnya gue memutuskan gitu, gue tetap berjalan gitu. Sebenarnya nggak ada istilahnya Tuhan tuh ninggalin gua gitu. Malah ya memang gua yang terus ya gua nggak gereja, gua nggak peduli gua dengan komunitas apa gitu. Tapi kehidupan gua kan dijagain tuh sampai hari ini kan gitu. Nah, saking terlalu banyaknya hal seperti itu yang sering membuat gua sadar gitu ya bahwa kebaikan Tuhan itu tuh memang terjadi selalu gitu seperti ini. Dan yang membuat gua tuh makin kesini gitu ya makin kuat lah kalau misalnya gue bilang gitu ya bahwa untuk bilang Tuhan itu baik di saat keadaan gue nggak baik gitu misalnya gitu, ternyata proses itulah yang membuat gue tuh ngerasa ternyata sampai hari ini nggak apa-apa kalau gue berdoa minta misalnya gue minta kue ya Tuhan gitu, ternyata bahkan Tuhan nggak bilang kasih kue ke gue pun gitu ya, ternyata nggak apa-apa gitu, nggak membuat gue ngerasa aduh Tuhan nggak jawab kenapa sih gitu, nggak gitu lagi sekarang, itu aja yang kerasa banget itu aja gitu. Jadi gue doain. Gue sering kalau gue imajinasi tuh kayak gue datang sama Tuhan tuh gue taruh semuanya di meja gitu, Tuhan gue pengen ini ya, gue taruh nih semua di meja nih. Terus mana Tuhan yang gue mesti lakuin, mana yang bakal jadi punya gue nih yang menjadi kehendak Tuhan kan gitu kan istilahnya. Gue pengen ini, gue banyak pengennya kan gitu kan istilahnya. Tapi ternyata dalam kepengen itu mungkin ada itu bahkan nggak kejadian, tapi ada sesuatu yang bahkan aneh gitu ya yang nggak di luar dugaan. Ya udah gue terima dan gue lakuin aja gitu. Nah dulu gue deny kan, nggak mau kayak gitu. Pengennya yang gue mau aja udah gitu kan. Itu yang gue bilang tadi. Gap antara begitu lu pegang, ketoklah pintu, dibukakan gitu. Itu kan hal-hal yang gue ketok, nggak buka-buka juga. Ini maksud gue mau tunggu sampai kapan bukanya gitu. Lu nggak sadar kan, ternyata lu udah di dalam misalnya gitu. Orang kan sering bilang gitu kan, lu nggak sadar ternyata lu udah di dalam kok gitu. Masa lu nggak ngerasa sih udah dibuka pintunya, lu aja mutusin bahwa lu aja yang memutuskan bahwa pintu itu belum dibuka buat lu. Padahal lu udah berenang di dalamnya gitu. Oh my God, gue akhirnya nyadar gitu ya. Iya ya, salah gue nih sama ini gitu. Nah, jadi sekarang perbedaan yang kerasa tuh seperti itu. Bagaimana segala sesuatu keputusan dalam hidup itu tuh ternyata memang kalaupun enggak gitu ya, bahkan jawabannya memang enggak kan katanya gitu. Tuhan jawab doa kan ada ya nanti whatever lah gitu ya, teori orang-orang gitu. Gue mau sampai memang enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu aja yang kerasa banget sama gue sampai hari ini yang membuat gue terus membagikan value itu tuh melalui tulisan di Kristen KTP. Gitu. Harapannya begitu. Berarti journey lu tuh nggak ada sebelum ikut Yesus gimana sesudah ikut Yesus berubah, tapi nggak ada yang langsung. Tapi konstan up and down gitu ya. Up and down, lebih up and down. Konstan up and down journey-nya sama Tuhan sama Yesus. responnya yang berubah sekarang. Kalau gue penasaran Kang, boleh nggak bagiin ada nggak sih zaman dulu tuh beberapa wrong belief tentang Yesus yang makin kesini, oh gue baru ngerti dia ternyata pribadinya gini. Ada nggak Kang? Oke. Salah satu hal yang dulu gue paling kerasa banget ya sampai hari ini, gue nggak tahu bilangnya wrong belief atau karena memang itu persepsi gue sendiri lah ya, intinya gue ceritain aja gitu ya. Gue tuh dulu pernah punya prinsip, punya pemikiran gini,
Ternyata memang orang-orang yang jadi tanda kutip ya di sekeliling kita gitu ya. Apakah itu orang-orang yang misalnya oke, gini ukurannya gini. Kalau gua nggak pakai ukuran susah jadinya, jadi abstrak banget. Gua pakai ukuran aja deh ya, gampangnya gitu. Gua lihat ada gereja yang jemaatnya cuma 10. Ada gereja yang jemaatnya 30.000. Ada yang jemaatnya 5.000, ada pokoknya gitulah ya. Oke. Terus gua dulu berpikir, wah, ini kalau yang cuma jemaatnya 10 mah sorry lah, lu mah bukan pilihan Tuhan. Itu pemikiran gua dulu. Sesimpel itulah gampangnya. Itu berlaku kemana-mana jadinya. Bahkan ke diri gua sendiri gitu. Di saat misalnya dalam pekerjaan, dalam bisnis gitu ya, dalam segala macam itu, gua pernah sampai satu titik bahwa, wah ternyata memang gua mah, ibaratnya gua ngerasa gini, dalam satu konser aja, ada yang namanya penonton, penonton juga ada berbagai kelas, ada yang dipujanya idolnya, which is gue nggambarin itu misalnya Kristusnya gitu ya, yang dipujanya. Ada juga pemain musiknya, pemain musik juga ada yang di depan gitar, ada yang di drum di belakang, itu semuanya ada gitu ya. Jadi memang gue berpikir bahwa sistem yang dibangun sama Tuhan dalam kekristenan itu memang setiap orang tuh akhirnya tuh punya tempat-tempat yang memang dipilih sama Tuhan gitu ya, bahwa orang-orang ini akan dahsyat gitu. Oke, jadi dipilih kan akhirnya kan gitu kan. Nah, pemikiran dipilih itu membuat gue ngerasa bahwa gue nggak dipilih, selesai. Dan jadi ngapain gue gitu? Kalau nggak dipilih ngapain lah gue bela-belain kan gitu kan istilahnya kan. Nah, tapi ternyata balik lagi ke pemikiran yang sama gitu ya dengan konser, let's say konser tadi, suasana konser tadi, bahkan juga dengan pemikiran jumlah-jumlah tadi gitu ya, jumlah jemaat atau apa. Gue tuh dicelik gini. Ada satu perkataan, jadi waktu itu gue kebetulan dengar dan langsung memang dari pastornya. Jadi ada ya itu baik lagi gitu ya. Kita ngomong jumlah lah gampangnya gitu ya. Terus si pastor ini tuh jumlah jemaatnya nggak banyak kan gitu kan. Tapi kan dia taat gitu ya istilahnya. Terus gue kan nanya memang ke pastornya itu. Dia tuh yang ngeberkatin gue merit lah gitu ya si pastor ini waktu itu. Pak, nggak ngerasa gimana Pak sama jumlah jemaat cuma 560 gini, saya bilang gitu ya. Di saat gereja lain udah bangun gedung, gue bilang gitu ya, udah gitu ya. Oke. Jawaban dia tuh sampai hari ini gue masih inget. Dia ngomong gini, memang Tuhan kasih gue melayani 60 orang ini dengan baik, dan gue akan layani mereka seumur hidup gue. Gue tuh sampai hari ini mikir, memang harus sebesar hati itu kayaknya ya, kalau terima perintah Tuhan bahwa misalnya gue lah gampangnya gitu ya. Nah sekarang kita balik ke kasus yang kelihatan lagi ukurannya ya. Kristen KTP follower 20.000. Oke, you name it, semua yang lain-lain ada yang 100.000 bahkan ada yang juta. Semuanya tuh beragam kan di situ kan. Nah, kalau gua memutuskan bahwa follower di Kristen KTP 20.000 itu adalah bukan yang Tuhan pilih dan bukan yang Tuhan bilang bahwa lu tuh harus lakuin ministry ini gitu ya. Gua juga nggak akan lakuin akhirnya kan. Karena ngapain gua ngasih konten ke 20.000 orang? Tuhan kasarnya kalau mau ngomong sama Tuhan tuh, Tuhan itu ada tuh yang 100.000, ada tuh yang 1 juta. Mereka lah, maksud gue yang itulah gitu maksud gue gitu kan. Nah, tapi ya pada saat gue perspektif yang salah itu, gue melihat bahwa Tuhan tuh udah mengotak-kotakan itu dan membuat bahwa yang tidak terpilih dan terpilih itu, maksudnya dikotominya gitu ya. Akhirnya membuat gue sekarang jadi melihat bahwa ternyata bukan begitu. Tuhan nempatin orang tuh ada di tempatnya udah gitu. Sama balik lagi kalau gue pakai pemikiran gue yang lama soal konser tadi itu ya. Seorang penonton yang di kelas ujung itu ngerasa kalau mau dipakai pengukuran yang lama gitu ya, akan ngerasa bahwa dia tuh nggak berguna dibanding gitaris yang di depan misalnya gitu. Drummer yang di belakang yang selalu kamera nggak pernah lihat misalnya gitu ya, tapi kebukannya kedengeran, bisa aja ngerasa bahwa gue mah nggak penting, yang penting mah vokalis tuh di depan misalnya gitulah, let's say gitu. Tapi kan ternyata memang penempatan itu kan udah ada kan buat masing-masing kan. Nah, semenjak itu gue ngerti, semenjak itu gue yang gue bilang itu muncul tuh pada saat gue memang udah benar-benar keluarlah dari masa-masa gue yang dulu itu. Akhirnya gue sampai hari ini menerapkan pemikiran yang sama, pakai yang dulu, cuman cara responnya tuh sangat berbeda gitu. Bahwa memang ya udah 20.000 inilah yang akan gue terus remind bahwa kebenaran tuh seperti ini kan gitu kan. Gampangnya gitulah, gampangnya seperti itulah gitu ya. Akhirnya pada saat kru syuting, waktu gue syuting production gitu, kan gue biasa production itu kan ada yang skala 5 orang krunya, ada yang 18 gitu kan. Kayak waktu gue bikin film layar lebar gue itu sampai 80 waktu itu misalnya gitu. Terus pada saat gue ketemu sama kru gue kan bilang kan sama siapapun gitu di sekeliling gue, mau DP gue, mau orang yang dalam tanda kutip seolah-olah penting jabatannya, gue bilang, lu orang semua jangan ngelihat, kan ada satu kru gue sampai hari ini yang selalu ikut gue, si Endang namanya. Dia tuh
cuman bawain barang tugasnya. Tapi karena dia tahu bisa istilah gue mengabsensi semua barang-barang gue dari kamera, lensa sampai ke yang kecil-kecilnya semua, dia bisa mengabsen semua gitu. Gue kan bilang sama semua orang yang seolah-olah jabatannya lebih tinggi gitu ya, si Endang ini tuh sama pentingnya sama lo, kata gue gitu. Jadi please lah, kata gue, jangan ngeliat si Endang tuh kayak orang yang rendah lah istilahnya gitu ya, walaupun secara film misalnya jauh gitu ya atau apa. Karena kita tuh baru bisa kerja, kata gue, kalau si Endang bisa bawa alat-alat gue dengan lengkap, bisa absenin barang-barang gue. Kita baru bisa pergi dari lokasi syuting yang ini, kata gue gitu, kalau si Endang udah selesai absen dan bungkus bilang sama gue, udah Pak, udah selesai semua barangnya, udah nggak ada yang ketinggalan lah istilah gitu. Kalau nggak ada, dia belum bilang, dia yang belum mutusin kita siap untuk pergi gitu ya. Bayangin orang, itu kan cuma bawa alat kan gitu kan. Tapi kalau dia belum bilang kita bungkus, selesai barang-barangnya udah dia absenin dan lengkap, lu semua nggak ada yang boleh pergi juga sama, kata gue. Jadi jangan pernah, kata gue gitu, gue bilang ada yang ngerasa begitu kan, sombong lah istilah gitu kan. Nah, jadi puji Tuhan semenjak gue memang menerapkan itu dalam tim produksi gue gitu ya, itu tuh benar-benar setiap kali kita produksi, makanya tadi lu bilang ketawa-ketawa gitu ya, semuanya tuh kalau lagi makan makanan yang sama, keringat yang sama gitu, nggak ada yang harus ngerasa bahwa gue ini lebih pintar gitu. Bahkan mereka sendiri sering bercandain gue, si Endang itu sering ketuh sama gue, marah gitu sama gue. Misalnya kalau gue udah mulai, gue kan memang jarang pegang barang ya, karena kalau gue udah pakai itu gue suka taruh gitu. Dia kan anak-anak tuh ngeliat, katanya, ini ya, katanya, gue kru syuting, katanya baru sekali, katanya gue lihat, katanya anak apa sih kalau itu tuh, PU ya bilangnya. PU bisa marahin director gitu semua, tapi kita ketawa-ketawa, gue juga nggak rasa kesinggung. Karena gue lupa bener-bener pada saat gue naruh itu di mana, kalau misalnya itu barang itu ternyata nggak balik lagi ke titik yang sama, gue juga kan marah kan. Nah kalau dia bilang misalnya, lu sih Pak yang taruh sembarangan gitu istilahnya, gue salah nggak? Gue salah lah pastilah. Gitu. Jadi cara penerapan itulah yang membuat gue tuh hanya ngerti bahwa kalau Tuhan juga nempatin kita begitu gitu, ya kan? Ada yang memang harus begini, ada yang harus begitu. Apakah ukuran dunia bilang bahwa ini lebih kecil, itu harus merasa memang lebih kecil faktanya, atau ukuran dunia bilang ini lebih besar, apakah memang benar harus merasa lebih besar? Menurut gua kan nggak usah, ya kan? Nah, ya udah. Jadi apapun yang terjadi seperti itu sampai hari ini gua terapin aja gitu dalam baik lagi nilai itu gua pegang. Terapinya kemana? Ya kan kerjaan kan sama kan gitu. Pada saat kita makan, misalnya satu waktu puji Tuhan kita dapat kesempatan yang bagus, punya budget yang baik untuk makan all you can eat gitu. Apakah gue cuma ngajak kru inti gue, ajak DP, ajak semua yang tim inti lah, misalnya 5-6 orang ini yang makan all you can eat, sedang yang lain nasi kotak, kan enggak. Gue langsung semua makan yuk, semua kita sama-sama all you can eat sampai ini. Semuanya nikmatin hal yang sama, ketawa hal yang sama gitu. Nggak ada yang ngerasa bahwa gap itu tuh muncul. Tapi kalau kerja ya profesional gitu. Masing-masing punya tugas masing-masing kan gitu. Jadi waktu ikut Yesus, wrong belief lu tuh alat ukur yang dunia yang lu pakai berubah. Lu lihat value orang berdasarkan ya lu percaya Tuhan, orang tempatin di mana pasti ada purpose-nya. Nggak dilihat dari alat ukur dunia gitu ya. Betul. Kang, udah 1 jam lebih. Terakhir, mau tanya dong, kalau seseorang yang lagi nonton nih, ada yang ngalamin bangkrut juga, ngalamin nggak ada harapan, boro-boro pelayanan, pokoknya di otaknya full of diri dia sendiri gitu, boro-boro mikirin Tuhan dan melayani orang lain. Dari seseorang yang pernah ngalamin journey ini, apa Kang pesan-pesannya? Sampai kan anyway Kristen KTP bukan pekerjaan ya? Bukan. Nggak dapat duit ya dari situ ya? Nggak ada. Sampai tetap mau ngelakuin itu tuh, apa Kang pesan-pesannya buat teman-teman yang nonton? Jadi ternyata ya, bahwa kalau misalnya kita memang harus ngalamin itu, justru itu tuh membuat kita tuh menjadi punya satu landasan yang baru lah istilahnya gitu ya, bahwa memang itu tuh akan membuat kita mengerti. Kita itu tuh memang nggak hebat sama sekali. Itu pertama dulu tuh pelajarannya ya. Jadi kalau misalnya mostly kalau belakangan gue ketemu sama orang-orang bisnis gitu ya, mereka kejadian banyak hal lah gitu maksud gue gitu, dan akhirnya mereka bisa melewati fase itu gitu ya. Ternyata kita tuh punya satu kesimpulan yang sama, bahwa kita pernah ngerasa hebat sekali, kita pernah ngerasa bisa, kita pernah ngerasa kita nih top gitulah istilahnya gitu, bahwa cenderung gini loh.
bisa lah kayak begini gitu ya. Kenyataannya kita tuh nggak sehebat itu. Oke, nah tapi yang harus dipercayain, mau sepanjang atau sependek apapun fase yang kita lewatin gitu ya di masa-masa downturn itu gitu ya istilahnya gitu. Itu tuh Tuhan ternyata memang ngasih kita kesempatan justru untuk diem akhirnya dan bisa melihat bahwa kita ini tuh sebetulnya tuh bakal dibawa ke satu titik yang memang membuat kita sadar akan kapasitas kita tuh ternyata memang ini gitu. Maksud gue nemuinnya itu gitu loh. Jadi balik lagi contoh paling nyatanya adalah pada saat gue downturn itu kemudian gue memutuskan nggak ke gereja, pokoknya segala macam aktivitas itu gue nggak gue lakuin lagi lah ya istilahnya gitu ya. Ternyata kan di dalam masa-masa itu gue tuh punya waktu karena ya punya waktu konteksnya tuh karena nggak ngelakuin ya baiklah aktivitas kesibukan yang sifatnya dulu mau menyita waktu yang pelayanan itu ya maksud gue gitu ya. Jadi sisanya kan adalah waktu gue sendiri kan gitu kan dan gue sering kali jadi duduk, jadi bengong, jadi mikir misalnya gitu ya. Nah ketawanya tuh memang bukan di situ, ketawanya tuh setelahnya kan gitu. Nah jadi kalau gue mau share sama teman-teman semua adalah di masa-masa downturn itu tuh Tuhan tuh lagi mempersiapkan atau mau ngasih kita lihat gitu ya bahwa tuh ada satu esensi kehidupan kita tuh yang ternyata tuh akan kebuka pada saat kita tuh memang sadar kita nggak sehebat itu dan kita akhirnya bilang sama Tuhan, udahlah gue total surrender, gue nggak tahu mau apa lagi sekarang gitu. Tuhan udah di depan mata yang 2 langkah di depan apa nih? Nah kalau ngomong waktu itu gue ngelakuin langkah-langkah kecilnya adalah waktu itu kan dengan memberanikan diri gue datengin tuh orang-orang yang gue utangin udah. Waktu itu gue masih ingat mau 100.000 kayak 50.000 pokoknya gue bilang gue bayar kata gue bayar itu maksud gue gitu ya. Nah fase langkah-langkah kecil itulah yang ternyata membuat kita sadar bahwa pada saat perjalanan itu tuh lucunya tuh adalah ditemuin lah kan sama hal-hal yang kita bahkan nggak pernah minta, nggak pernah tahu ya kan yang menjadi solusi yang membuat kita tuh ternyata bisa melewati satu fase dan menemukan diri kita yang sesungguhnya. Nah, maksud gue gitu loh. Jadi poinnya itu. Jadi kalau misalnya lagi downturn, sakit, capek, putus asa, nggak mau ketemu orang, yang introvert jadi makin introvert, yang extrovert jadi introvert gitu. Semuanya pokoknya jadi mengurung diri, shutdown katanya gitu kan istilahnya gitu ya. Nggak apa-apa kalau gue bilang mah. Kalau gue ngelihat dua dulu gitu ya, nggak apa-apa, lewatin aja. Berproses aja gitu maksud gue gitu. Nggak perlu berontak, nggak perlu ngerasa bahwa lu tuh nggak bisa, ngerasa bahwa lu bisa, itu nggak perlu, berproses aja gitu. Cuman gue mau cerita aja bahwa ternyata pada saat lu asal melangkah, Tuhan tuh akan ngasih lihat sesungguhnya lu tuh siapa gitu di situ gitu. Nah itulah yang membuat gue juga mentransformasi pada saat dulu kan gue graphic design, gue kan bikinin logo, bikin apa pekerjaan lo gitu ya. Akhirnya kan ke hari ini itu kan karena di masa-masa itu kan berubah semuanya, shifting semua pekerjaan gue. Karena gue dibawa ke sesuatu yang kayak nulis, gue punya sense film gitu ya. Itulah yang membuat gue kan punya journey makin lama makin kesini tuh membuat gue memutuskan kan bahwa oh ternyata dengan gue begitu tuh gue tuh punya ini ya, gue bisa begini ternyata bisa begini lah. Jadi berproses aja, tapi jangan takut bahwa kalau kita berproses dalam Tuhan tuh proses itu tuh akan menghancurkan kita. Tapi proses itu tuh membuat kita justru nemuin diri kita yang sebenarnya akhirnya gitu. Kalau gue sih ngerasanya gitu. Alright, thank you so much Kang. Udah mampir ke Behind the Story. Ya. Terima kasih udah berbagi. Teman-teman kalau kalian mau diberkati lebih banyak lewat ceritanya dari Kristen KTP, follow IG-nya. Di situ banyak banget postingan-postingan yang banyak ada insight-insight gitu. Thank you so much teman-teman udah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys the next episode. Bye guys. Hai guys, thank you so much udah nonton episode BTS kali ini. Kalau kamu butuh didoain, butuh teman cerita, please feel free chat WhatsApp kita di sini. Kalau kamu diberkati lewat episode ini, jangan lupa untuk share, komen, like, subscribe konten-konten kita. Thank you so much guys.